Halo sahabat Divtak dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang mengenali gejala dan penanganan gangguan somatoform. Gangguan somatoform adalah kondisi psikologis yang dapat membuat seseorang merasa sakit secara fisik. Akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan secara medis, justru tidak ditemukan penyebab fisik dari kondisi tersebut. Adapun rasa sakit yang umum dikeluhkan oleh penderita gangguan somatoform, diantaranya rasa nyeri pada area tubuh tertentu, pusing, mual, sampai masalah neurologis. Penderita gangguan somatoform seringkali dianggap sebelah mata karena dianggap memasukkan penyakit yang dialami. Hal ini dikarenakan pemeriksaan secara medis menyatakan mereka dalam kondisi sehat. Meski demikian, rasa sakit yang dialami benar-benar nyata dirasakan. Akibatnya, tidak jarang dari mereka justru mendapatkan tekanan sosial dan justru memperburuk kondisi yang dialami. Untuk itu penting bagi kita semua memahami seperti apa gejala dari gangguan somatoform dan bagaimana cara penanganannya. Hal tersebut penting agar kita tidak mudah memberikan pandangan negatif terhadap orang lain dan tahu bagaimana cara yang bijak dalam menanggapi kondisi serupa. Pada video kali ini kami akan secara khusus membahas mengenai gejala gangguan somatoform dan cara penanganan pada penderita gangguan tersebut. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Apabila kalian atau orang sekitar mengalami gejala serupa dengan yang dipaparkan kami di atas, maka segera lakukan konsultasi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang memang tepat. Karena hal ini pastinya sangat penting bagi kalian apabila penyakit ini memang menjadi salah satu penyakit yang dianggap aneh dan juga langka. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang penyakit yang langka ini, yaitu penyakit gangguan somatoform. Dan pada video kali ini kami akan mengupas secara tuntas untuk kalian semua. Berikut adalah gejala gangguan somatoform. Seperti pada pengertian gangguan somatoform itu sendiri, gejala utama dari gangguan tersebut yaitu timbulnya perasaan mengenai adanya masalah pada kondisi fisik tertentu. Namun tidak ditemukan penyebab pastinya secara medis. Namun untuk lebih memahami gejala tersebut, maka berikut adalah sejumlah uraian yang akan kami bahas pada video kali ini dari gejala gangguan somatoform, salah satu penyakit yang memang langka dan juga sangat dianggap aneh. Untuk gejala gangguan somatoform pertama, yaitu sensasi tertentu. Penderita gangguan somatoform pada dasarnya akan mengalami sensasi fisik seperti nyeri pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya mengalami sesak napas, lalu biasanya mengalami mual, lalu kelelahan, dan sejumlah masalah fisik lainnya yang pastinya mengarah kepada gangguan fisik tertentu. Walaupun diketahui apabila secara diagnosis orang tersebut tidak mengalami penyakit apapun, namun orang yang mengalaminya akan merasakan sejumlah sensasi tertentu di bagian tubuhnya. Yang pastinya hal ini sangat aneh. Selanjutnya, nomor 2, tidak ditemukan penyebab medis. Walaupun penderita gangguan somatoform merasakan berbagai sensasi yang mengarah kepada gangguan fisik tertentu, seperti yang telah kami bahas di atas, yaitu sesak napas, mual, kelelahan, dan beberapa masalah lain. Namun ketika dilakukan pemeriksaan secara medis, sama sekali tidak ditemukan penyebab fisik yang memicu sensasi tersebut. Malah justru kondisi yang dialami lebih mengarah kepada permasalahan psikologis seperti kecemasan atau tekanan hidup yang mengarah kepada stres berlebih. Hal ini ternyata di zaman saat ini sering terjadi terkait permasalahan tersebut, sehingga pastinya psikolog menjadi alternatif. Selanjutnya nomor 3, perasaan khawatir yang berlebih. Penderita gangguan somatoform umumnya mempunyai kekhawatiran yang terbilang tinggi terhadap kondisi kesehatan yang mereka alami. Hal inilah yang membuat mereka terus melakukan pemeriksaan medis walaupun telah dinyatakan bebas dari segala penyakit yang dikhawatirkannya. Bukan hanya itu saja,
Pemeriksaan medis yang dia jalani tidak membuat mereka merasa tenang, justru dapat meningkatkan kekhawatiran. Rasa khawatir yang berlebih ini juga ternyata bisa berpengaruh terhadap gangguan somatoform yang dialami oleh mereka, malahan bisa lebih fatal. Selanjutnya, yang keempat, yaitu tidak yakin dengan hasil diagnosa. Walaupun sudah melakukan serangkaian pemeriksaan secara medis ke dokter ahli atau dokter umum, biasanya penderita gangguan somatoform umumnya tidak percaya dengan hasil diagnosa terhadap kondisi fisik yang diterima. Hal tersebut justru akan membuat mereka melakukan pemeriksaan ulang dengan dokter atau rumah sakit yang berbeda. Mereka merasa pemeriksaan medis yang didapatkan sebelumnya belum memadai untuk bisa mendeteksi gangguan yang mereka alami. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa penyakit ini bisa disebut sebagai penyakit yang memang jarang terjadi dan terbilang aneh. Selanjutnya nomor 5. Tidak responsif terhadap perawatan medis. Penderita gangguan somatoform juga umumnya tidak responsif terhadap perawatan medis. Malahan justru mereka mempunyai kekhawatiran berlebih terhadap efek samping obat yang mereka konsumsi. Walaupun obat yang diberikan sudah disesuaikan dengan resep dokter, hal tersebut pun akan memperlambat proses pengobatan itu sendiri. Selanjutnya, penanganan gangguan somatoform. Setiap penderita gangguan somatoform bisa menunjukkan gejala dan tingkat keparahan gejala yang berbeda. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan secara medis supaya bisa memberikan diagnosa terhadap penderita. Dari diagnosa tersebut baru akan ditentukan penanganan apa yang memang tepat diberikan kepada penderita. Meski begitu, penanganan pada penderita gangguan somatoform umumnya akan berupa psikoterapi, selanjutnya mengkonsumsi obat-obatan, atau kombinasi dari keduanya. Maka berikut adalah sejumlah penanganan gangguan somatoform yang mungkin belum kalian ketahui. Untuk posisi pertama, psikoterapi. Jenis psikoterapi yang diberikan kepada penderita gangguan somatoform juga bermacam-macam. Tentunya hal tersebut akan disesuaikan dengan gejala dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Namun pada umumnya psikoterapi yang digunakan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah upaya untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku penderita. Dalam hal tersebut, penderita akan diarahkan untuk tidak mencemaskan kondisi fisik secara berlebih dan mengurangi perilaku yang justru akan mengganggu kesehatannya. Penderita pun akan diajarkan cara mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, hingga mengatasi depresi yang mungkin saja dialami. Selanjutnya adalah mengkonsumsi obat-obatan. Walaupun belum ditemukan obat yang secara pasti bisa menangani gangguan somatoform, namun pemberian obat akan disesuaikan dengan gejala yang ditimbulkan. Misalnya saja mengkonsumsi antidepresan untuk menstabilkan suasana hati. Mengkonsumsi obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan resep dari dokter atau psikiater. Hal tersebut sangatlah penting untuk meminimalisir kesalahan obat dan menyesuaikan dengan dosis sesuai yang dibutuhkan oleh sang penderita.